Biarlah selama-lamanya kami memuji-muji Yesus atas hidup kami. Sebab kami tahu ketika kami menyenangkan hati Tuhan, ketika kami ada dan diam di hadirat Tuhan, maka ada kekuatan. Sebab demikian firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah, dia berlari dan tidak menjadi lesu. Sebab tangan Tuhan yang kuat itulah yang menopang setiap kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kembali kami diberikan kesempatan, kemampuan, kesanggupan untuk datang di altar kudus Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab kami percaya dalam pujian penyembahan ada kuasa Allah. Dalam pujian penyembahan ada terobosan dalam hidup kami. Karena ketika kami memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Lawatan mau mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga di rumah kami masing-masing, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan oleh hadirat dan kuasa Tuhan. Bahkan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kami dijamah masing-masing oleh Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu orang pun di rumah kami masing-masing yang terlewat daripada hadirat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas masing-masing kami, ya Bapa. Di hari ini kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami mengerti. Ada rema yang kami dapatkan. Kami dikuatkan dalam kami menghadapi setiap badai hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Siapkan hati kami buka firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Di rumah kita masing-masing kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan dong. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Pada pagi hari ini kita mau ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita mau datang kembali kepada Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. 2 hari yang lalu kita sudah belajar Kejadian pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-24 tentang bagaimana kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah ada dalam kehidupan setiap kita. Karena kita punya Allah yang berkuasa, maka kita tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian Allah kita. Iya kan? Karena kita percaya Allah kita berkuasa, maka saya gak boleh takut menghadapi badai. Karena saya percaya Allah saya berkuasa atas muka bumi, berarti Allah saya berkuasa atas hidup saya. Maka saya harus belajar berserah. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan mengeluh. Betul ada badai, tapi badai tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu jaminannya, saudaraku. Betul ada pergumulan, tapi pergumulan tidak akan dibiarkan kita berjalan sendirian. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai kita untuk kita melalui pergumulan yang ada. Karena kita harus ingat, saya punya Tuhan, dan Tuhan saya berkuasa atas kehidupan saya. Haleluya. Kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Bagi teman-teman yang ketinggalan bahasan kemarin Kejadian 7, teman-teman bisa lihat kembali di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan kembali, sehingga setiap teman-teman bisa kembali mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan di dalam sana, di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga kita semakin hari semakin tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Kejadian pasal yang ke-8, hari ini kita bahas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Perhatikan ayat yang pertama. Kata-kata pasal Kejadian pasal 8 ayat yang pertama bilang apa? Maka Allah mengingat Nuh. Jadi ketika bumi dipenuhi dengan air bah yang Tuhan kirimkan, maka Nuh bersama dengan keluarganya di dalam bahtera dan bersama dengan pasangan-pasangan ternak-ternak yang ada mengapung, saudara dikasih dalam Tuhan, terombang-ambing dalam bahtera.
Lalu apakah dibiarkan Nuh begitu saja? No, Alkitab mencatat maka Allah mengingat Nuh. Izinkan saya hari ini mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. No, Dia mengingat saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengingat saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengingat saya. Betul saya punya pergumulan, betul saya punya masalah, betul saya sedang dihianati, betul saya lagi diselingkuhi, betul saya sedang menghadapi masa-masa sukar, betul saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Tapi saya percaya Tuhan mengingat saya dan tidak akan pernah melupakan saya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang mengingat keberadaan kita. Kita punya Tuhan yang mengingat kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita ini debu, kita ini tanah, kita ini gak punya kekuatan tanpa Dia. Dia tahu kita, Dia mengingat kita. Wow, saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari kalau Tuhan mengingat saya, maka tidak akan ada badai yang melebihi kekuatan saya. Karena ketika saya sudah mencapai puncak kekuatan saya, maka disitulah tangan Tuhan menolong saya. Itu yang mesti kita pegang, itu yang mesti kita percaya. Berarti kalau Tuhan mengingat kita, tidak ada masalah yang kekal. Haleluya. Tidak ada masalah yang selamanya. Sama-sama ketik di kolom komentar, setiap masalah akan ada masanya. Sekali lagi ketik di kolom komentar, setiap masalah selalu ada masanya. Berarti masalah yang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, itu ada masa expirednya. Ada masa kadaluarsanya. Kapan masa kadaluarsa itu terjadi? Ketika Tuhan mengingat saya. Disitulah hidup saya dipulihkan, disitulah hidup saya dibangun, disitulah hidup saya dibangkitkan, disitulah hidup saya dikuatkan. Kapan? Ketika Tuhan mengingat saya. Kapan Tuhan mengingat saya? Waktunya Tuhan. Yes. Alkitab mencatat 150 hari, berarti 5 bulan. Bahtera terapung-apung di tengah-tengah air bah. Dan ketika Tuhan mengingat Nuh, maka Tuhan meniupkan angin, membuat air bah itu mulai surut. Tuhan tahu stok makanan sudah mulai menipis. Tuhan tahu stok ekonomi sudah mulai menipis. Tuhan tahu ketika kita sudah mulai hampir-hampir tidak kuat lagi, Tuhan tahu, maka Dia akan membuat kita melewati badai. Pastikan kita ingat hal ini, saudara. Pastikan. Sehingga kita tidak ambil jalan pintas. Kita tetap tunggu waktunya, kapan Tuhan mengingat saya. Dan itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan, Tuhan ingat saya. Yang penting bagian kita berdoa, berseru, berdoa, berharap, berdoa dan setia. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya yang gak bisa kita buat, itu bagian Tuhan, kedaulatan Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya seketika tingkap langit, berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikian berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak dapat mendapatkan tempat tumpuan kakinya. Lalu pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Lihat saudara, Nuh melepaskan burung gagak, Nuh melepaskan burung merpati, Nuh melepaskan lagi burung merpati untuk mengetahui apakah air sudah turun.
Tapi Nuh tetap sabar menantikan kapan Tuhan menurunkan air itu. Dia nggak komplain sama Tuhan, Tuhan capek gue di bahtera terus, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan. Nggak komplain. Nuh nggak mengeluh. Nuh tetap menantikan dengan setia. Dia melihat tanda, dia melihat bagaimana Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja untuk membuat air bah itu turun. Dia hanya menantikan waktunya. Dia melepaskan, dia lihat burung gagak. Oh, burung gagak masih pernah pergi-pergi, nggak bisa, belum ada tanda-tanda. Melepaskan burung merpati yang pertama, masih kembali. Melepaskan burung merpati yang kedua, oh baru diambilnya. Wah, berarti sudah mulai turun nih, sudah mulai kelihatan pepohonan pohon-pohonnya. Apa yang dikatakan selanjutnya ayat 12? Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Lihat, tetap masa-masa penantian itu ada. Jangan pernah komplain dan tanya sama Tuhan, Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan kapan. No, lakukan aja apa yang bisa kita buat, kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Karena kalau kita dalam masa-masa penantian, kita hanya mengeluh, kita hanya bersungut-sungut. Kenapa orang mengeluh, kenapa orang bersungut-sungut? Karena nggak sabar. Sehingga akhirnya lahir pengeluhan, lahir kesungutan, nggak sabar, nggak mau dibentuk, nggak mau diproses. Hidup ini semuanya ada waktunya. Makanya pengkhotbah bilang semua indah pada waktu Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Ada masa di mana Tuhan melepaskan kita dalam masalah. Ada masalah di mana Tuhan meneguhkan kita di tengah-tengah masalah. Ada masanya di mana Tuhan membukakan jalan keluar tengah-tengah masalah. Ada masanya. Sehingga akhirnya kita mengerti dari pembelajaran firman Tuhan ini. Nuh menantikan waktu Tuhan, bagaimana Tuhan menurunkan air bah, menyelesaikan masa-masa air bah ini. Tapi Nuh sabar. Ayat 12, selanjutnya ditunggu pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Wah, berarti Nuh udah tahu, udah ada tempat di mana burung merpati ini menghinggapkan kakinya. Iya kan? Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Haleluya, akhirnya surut juga. Iya kan? Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14, ayat terakhir. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dari Kejadian pasal yang ke-8, kita diingatkan bahwa Tuhan mengingat kita. Kapan Tuhan mengingat kita? Ketika waktunya Tuhan. Kita nggak bisa berkata dan memaksa, Tuhan ayo dong buat sesuatu, ini saatnya, waktunya nih sekarang. No. Segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ini waktuku membela engkau, ini waktuku menolong engkau, disitulah waktunya Tuhan memperlihatkan kuasanya dalam hidup kita. Berarti kalau belum waktunya, jangan paksa. Sama-sama bilang sama saya, jangan paksa. Kalau belum waktunya Tuhan, jangan kepala batu, ngotot. Sehingga akhirnya kita salah melangkah. Kenapa? Karena kita memaksakan. Ini loh sekarang waktunya Tuhan. Menurut Maria dan Marta, ada baiknya kalau Lazarus didoakan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat Lazarus sakit. Tapi menurut Tuhan Yesus, nanti waktu Lazarus sudah dikubur, baru saya bangkitkan, itulah waktu saya. Kalau menurut Maria, ibu dari Yesus, menolong untuk membuatkan anggur adalah waktunya Maria. No, Yesus bilang, maukah apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Berarti dengan kata lain jelas, kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau pada waktu kita. No, mutlak Dia Tuhan, kita cuma manusia. Dia tahu segala sesuatu dan waktunya yang tepat. Kita cuma apa? Berserah, berharap. Kapan ya Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kapan ya Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Tetap nantikan Tuhan. Tapi yang kita pegang dalam penantian saya, Tuhan selalu menghibur saya. Tetapi yang kita pegang, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Itu yang kita pegang. Jadi kapanpun Tuhan buat mujizat, kapanpun Tuhan buat sesuatu dalam hidup saya, I don't care. Saya gak peduli. Yang saya tahu, selama saya menantikan waktu itu, ada penghiburan, ada kekuatan, ada kemantapan untuk kita menjalani setiap masalah dan pergumulan kita, sehingga dapat berkata,
Tuhan di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Haleluya. Jadi saya pelajari dari ayat pertama sampai 14 ini, Allah mengingat kita pada waktunya. Wah, ini mesti kita garis bawahi saudara. Allah mengingat kita pada waktunya. Jadi kita nggak bisa, Pak, Tuhan tahu saudara. Saya percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Yohanes disuruh tuliskan surat kepada 7 jemaat, 7 gereja dalam kitab Wahyu, maka kata-kata yang pertama kali dituliskan adalah aku tahu. Itu firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu engkau tidak dapat bertahan. Aku tahu. Setiap gereja di 7 gereja ini semua dikatakan aku tahu. Berarti Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu hari-hari ini keuangan kita sudah mulai menipis. Tuhan tahu kalau hari-hari ini kekuatan kita sudah hampir habis ngadepin suami saya, ngadepin istri saya. Tuhan tahu bagaimana saya terus menangisi rumah tangga saya. Tuhan tahu. Haleluya. Karena Tuhan tahu, jangan ngotot. Tuhan udah tahu kok, Pak, masalah istrimu. Tuhan udah tahu kok, Bu, suamimu tukang selingkuh. Tuhan udah tahu. Kalau ekonomi hari-hari sedang bergoncang, Tuhan sudah tahu. Sekarang tinggal bagaimana kita mau menantikan Tuhan dengan sabar. Karena kalau kita lupa bahwa kita harus menantikan Tuhan, kita akan cari jalan pintas. Maka tidak sedikit ada anak-anak Tuhan, ngakunya anak-anak Tuhan, tiap hari berdoa, tapi masih sinkritisme, masih pergi ke dukun, masih pergi ke orang pintar, masih percaya hal-hal yang berbau tidak berkenan, penyembahan berhala. Kenapa? Karena nggak bisa sabar gitu loh. Nuh belajar dari Nuh. Kita belajar dari Nuh. Nuh sabar menantikan bagaimana Tuhan menyurutkan air bah. Kita belajar bagaimana Tuhan membentuk hidup kita hari demi hari. Kita nggak bisa langsung naik. Ada tahapan langkah pertama, langkah kedua. Kita kalau naik ke lantai 2 juga harus tangga satu persatu, saudara. Nggak mungkin kita lompat langsung ke lantai 2 tanpa melewati anak tangga. Kau bukan Spiderman. Tangga demi tangga kita naiki, kita pijak. Disitulah nanti kita tidak menyadari, tanpa kita sadari kita sudah ada di lantai kedua. Kenapa? Karena step by step kita jalani. Kehidupan pun sama seperti itu, satu persatu. Nggak bisa Tuhan langsung angkat engkau harus diproses dulu supaya hatimu tidak kacau. Makanya bangsa Israel dibawa berputar dulu 40 tahun supaya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka nggak kepala batu. Dan betul terbukti di masa pemurnian pembentukan ini mereka dibinasakan. Kenapa? Karena nggak taat, karena nggak bersyukur. Allah mengingat kita tepat pada waktunya. Coba saudara buka Mazmur 115 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Mazmur 115 ayat 11 sampai 13. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat 12. Tuhan telah mengingat kita. Haleluya. Ia memberkati kaum Israel. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan telah mengingat kita. Dan kalau Tuhan mengingat kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengingat saya. Amin. Tapi ingat, kapan Tuhan mengingat kita? Ketika ada waktu. Ingat peristiwa Hana dan Penina. Bagaimana Penina membuli Hana terus. Perempuan mandul, gak punya anak. Hana cuma menangis di hadapan Imam Eli, berdoa. Hana cuma berdoa, Hana cuma menangis. Dan Alkitab mencatat, Tuhan mendengar dan memperhitungkan doa Hana. Dan setelah itu apa? Hana diingat Tuhan. Hana diingat Tuhan, berarti Tuhan tahu pergumulan Hana. Dan ketika Hana berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengingat Hana. Tapi gak langsung. Ada kalanya air mata Hana harus mengalir kencang ketika dibuli oleh Penina.
Sampai akhirnya Tuhan mengingat apa yang menjadi kerinduan Hana. Disitulah Samuel lahir. Tapi kan ada waktu, ada proses. Tapi bagian kita tetap terus berjuang, bagian kita tetap terus berdoa. Kalau sampai hari ini doa belum dijawab, belum, sabar. Bukan berarti Tuhan gak tahu pergumulan dia, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau pembentukan dulu, murnikan dulu hati kita. Tuhan mengingat kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengingat kita dan Ia akan memberkati kita. Semua yang tercatat dalam firman Tuhan, ada begitu banyak pembelajaran bagaimana ada namanya masa-masa tunggu, masa-masa penantian. Abraham untuk mendapatkan Ishak, dia harus menantikan waktu Tuhan. Karena gak sabar, lahirlah Ismail. Akhirnya bermasalah. Iya kan? Karena gak sabar. Tunggu dong. Orang dari Sarah kok anakmu nanti. Abraham harus menunggu 75 tahun. Pada saat dia diberikan janji 100 tahun, baru saat dia mempunyai Ishak. Berapa tahun tuh? 25 tahun. Kurang lebih seperti itu. Yosua untuk masuk ke dalam tanah Yeriko, ke kota Yeriko, dia harus menghancurkan dulu tembok Yeriko, dan dia harus menantikan 7 hari keliling-keliling tembok tersebut. Ada waktunya. Tapi Tuhan tetap mengingat kita. Tuhan tahu, saudara. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Pegang firman itu. Kalau mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, berarti Tuhan tahu dan melihat saudara dan saya. Dalam kesedihan, dalam keterbatasan kita menangis, kita berdoa, Tuhan lihat saudara. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan kok kayaknya Tuhan gak memperhatikan hidup saya. No, dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Dia tahu apa yang menjadi masalah. Saya pelajari kenapa kita perlu menunggu. Mungkin sebagian bilang, kenapa kan nggak langsung aja sih dikasih gitu kan. Kita berdoa, kenapa nggak langsung dikasih. Kenapa kita perlu nunggu? Justru dalam masa-masa penungguan, penantian, saudara, waktu akan memurnikan hati kita. Orang mengetahui pasangannya setia atau tidak, dia perlu waktu. Orang-orang muda yang sedang menjalin hubungan, sedang pacaran, engkau perlu waktu untuk mengetahui apakah pasanganmu setia atau tidak. Itu sebabnya ada masa pacaran sebelum kita memasuki tahapan namanya lebih serius, yang namanya pernikahan. Kenali pasangan kita, kan begitu. Kalau udah tahu pasangan kita kasar, pasangan kita keras kepala, pasangan kita nggak mau diatur, ya lu tetap kekeh kawinin dia, ya lu terima risikonya. Kan begitu. Ya habis gimana ya, pendeta udah sayang, udah cinta. Akan tuh sayang, makan tuh cinta. Kita hidup dalam rumah tangga itu sekali seumur hidup. Engkau masuk dalam rumah tangga itu, diam di situ, makan baik-baik di rumah tangga itu. Makanya perlu namanya tahap masa-masa pacaran. Engkau kenal siapa pasanganmu, cocok nggak kira-kira dia pasangan saya, layak nggak dia saya bawa dalam rumah tangga saya yang sekali seumur hidup ini. Kalau saya bilang, oh saya bisa lah nge-handle dia, saya bisa lah ngadepin kekurangan-kekurangan dia, ya terima kekurangannya. Jangan nanti udah kawin nikah, aduh nyesel saya. Lalu kepacaran kemarin kemana? Jadi masa-masa penantian itu ada. Sebelum menikah ada masa pacaran. Semua dalam hidup ini ada waktu. Berarti ada namanya masa-masa penantian di mana kita harus menunggu. Nah, saya pelajari kenapa kita perlu menunggu. Yang pertama, kita menunggu untuk membentuk karakter kita. Daud ketika diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, nggak langsung jadi raja menggantikan Saul, enggak saudara. Dia masuk dulu dalam dalam komunitas raja. Iya kan, jadi pemain kecapi buat raja, jadi pengangkat pedang buat raja. Akhirnya diangkat sedikit demi sedikit, proses nggak langsung. Nggak ada yang instan. Masak mie instan aja nggak instan kok. Perlu masak air dulu, tunggu mendidih, lu buka dulu plastik mie, lu masukin mie, tunggu lagi, aduk-aduk dulu, lu buka bumbu di piring. Namanya mie instan, tapi nggak instan. Semua ada waktunya.
Iya kan? Jadi kalau kita hari-hari ini berdoa, Tuhan kita gumuli rumah tangga kita, kita lagi gumuli ekonomi kita lagi gumuli kesehatan kita. Jangan minta yang instan. Instan hanya bisa dikasih oleh setan karena ada tumbalnya. Tumbalnya keturunan-keturunan kita, kehidupan kita. Itu yang diambil sama setan. Makanya setan tahu, karena setan tahu untuk dapetin jalan keluar dari Tuhan perlu menunggu. Dia kasih sebaliknya. Nih ada nih jalan pintas. Karena setan tahu manusia malas menunggu. Makanya lahir istilah pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Padahal dengan menunggu yang pertama itu membentuk karakter kita. Daud diproses untuk menantikan waktunya dia menjadi raja. Dia setia menantikan, tetap melayani Saul. Walaupun dia udah dilempar tombak, nggak kena-kena, sudah main kecapi dilempar tombak. Bayangin, kalau dia stres kan dia bisa pergi capek. Gue Tuhan mana katanya diurapi, gue dilempar-lemparin tombak. Tapi Daud setia. Lihat, di dalam masa-masa penantian, di dalam masa kita menunggu, disitulah kita teruji. Apakah engkau tetap setia cari Tuhan atau engkau cari jalan keluar, jalan-jalan pintas? Jalan keluar pasti Tuhan sediakan. Tuhan mau membentuk karakter kita dulu. Makanya 40 tahun lah berkutat tuh bangsa Israel, berputar-putar. Kenapa? Untuk memurnikan pikiran kita. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita perlu menunggu? Kita perlu menunggu untuk membentuk karakter kita. Yang kedua, kenapa kita perlu menunggu? Karena dengan menunggu melatih kesabaran kita. Jadi belajar untuk membentuk karakter kita ketika kita menunggu. Dan yang kedua, melatih kesabaran kita. Kita manusia memiliki kecenderungan untuk tidak sabar. Pengen buru-buru. Pengen ngedapetin buru-buru apa yang kita mau. Makanya berdoa itu bukan sama kayak seperti lu punya lampu gosok, lampu jin. Gosrek, keluar jin. Hahaha, mintalah 3 permintaan. Pertama, pum jadi. Kedua, pum jadi. Ketiga, pum jadi. Selesai. Enggak. Kita doa, tapi nggak langsung dikasih. Kenapa? Karena ada masa menunggu. Kenapa menunggu? Untuk membuktikan kesetiaanmu dalam engkau mengiring Tuhan. Jadi kalau hari-hari engkau masih dalam tahapan menunggu, tetap sabar, tetap setia. Semua orang hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang Alkitab catat, Abraham, Yosua, Daud, siapa lagi saudara? Ada begitu banyak yang dicatat. Semua melewati masa-masa menunggu. Yusuf harus menunggu, dia diproses, dia dibentuk untuk dipromosikan nama Tuhan. Nggak gampang. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkar diri, ya harus pikul salib setiap hari. Jadi masa-masa penantian, masa-masa menunggu, ingat. Tapi kita diingat Tuhan, jangan lupakan. Tuhan mengingat saya. Kapan Tuhan mengingat saya? Ketika saya siap untuk menantikan jawaban doa Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kenapa saya perlu menunggu? Yang pertama, dengan menunggu membentuk karakter kita. Yang kedua, dengan menunggu melatih kesabaran kita. Sabar menghadapi orang-orang yang menjahati kita. Sabar menghadapi proses yang hari-hari ini sedang menghampiri hidup kita. Sabar. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kalau saja kita mau menunggu, yang terbaik sudah Tuhan berikan. Yang terbaik. Akhirnya Maria dan Marta mengerti kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama, menunggu Lazarus mati dulu, kubur dulu. Agar ketika Yesus datang membangkitkan Lazarus yang sudah mati, banyak orang percaya kepada Yesus. Kalau untuk menyembuhkan pada saat itu Yesus sering kerjakan. Tapi ketika membangkitkan pada saat itu, wow, itu kedahsyatan kuasa Allah. Sehingga banyak orang yang lihat, banyak orang yang memuji-muji Tuhan. Saya mau pastikan, kalau Tuhan jawab waktunya dia, maka itu adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan kita adalah selalu memberikan yang terbaik. Karena Alkitab katakan pemberian yang terbaik itu berasal dari atas, dari Bapa segala yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menunggu? Yang pertama, kita perlu menunggu membentuk karakter kita. Tetap menantikan Tuhan.
Disitulah kita dimurnikan. Disitu dilihat kesetiaan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu menunggu? Karena dengan menunggu kita belajar lebih lagi untuk sabar. Sabar menghadapi orang-orang yang ngeselin, sabar menghadapi setiap pergumulan yang sampai hari ini belum selesai. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan. Dengan menunggu kita bisa melihat, oh ini loh yang berasal daripada Tuhan. Dengan menunggu kita bisa belajar bahwa apa yang dari Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang saya anggap baik. Kita berdoa, Tuhan ini loh waktu yang terbaik. No, Tuhan bilang nanti nak 2 minggu lagi. Tapi kita bilang, Tuhan 2 minggu lagi udah terlalu lama. Tapi Tuhan bilang enggak, ini yang terbaik dari saya. Dan saya mau pastikan buat setiap kita, apa yang berasal daripada Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan dan apa yang kita ingin lakukan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Alkitab jelas mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang menunggu, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang ini sedang menunggu. Maka dalam masa-masa dia menantikan Tuhan, Alkitab katakan dia mendapat kekuatan yang baru. Oh, haleluya. Selama kita menantikan Tuhan, di dalam masa-masa penantian kita, Tuhan gak membiarkan kita begitu saja. Tuhan tahu kita sedang menunggu jawaban doa. Di sisi lain Tuhan tahu kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidaksabaran. Itu sebabnya dalam Tuhan kita menantikan jawaban doa, Tuhan berikan kita kekuatan. Jadi di dalam masa-masa penantian ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk bersabar. Kekuatan untuk apa? Untuk menantikan jawaban Tuhan. Kekuatan apa? Untuk menghadapi setiap masalah. Kekuatan untuk apa? Untuk tetap bersyukur di tengah-tengah badai. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi itu dianugerahkan buat setiap kita ketika kita sedang menanti jawaban doa. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari sedang menanti-nantikan jawaban doa diberikan kekuatan dari Tuhan. Tetap sabar. Yang perlu kita tahu, dia Allah mengingat kita. Peristiwa Nuh gak bisa kita lupakan. Nuh terombang-ambing 5 bulan lamanya di atas bata. Tuhan tahu ketika stok mulai menipis, maka Tuhan mengingat keberadaan Nuh. Itu yang perlu kita tahu. Dia tahu, Allah tahu, dan Allah mengingat setiap kita. Ketik di kolom komentar sebelum saya berdoa buat saudara, Allah mengetahui pergumulan saya, dan Allah mengingat saya. Allah mengetahui pergumulan saya, dan Dia mengingat saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Sampai hari ini kami tahu Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang mengingat setiap pergumulan kami. Kami tahu bahwa di hari-hari ini kami tidak mudah menghadapi pergumulan. Tapi ketika kami tahu bahwa Allah mengetahui kami punya masalah dan Allah mengingat kami, maka apapun yang harus kami hadapi, kami tetap kuat. Karena kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang menopang kami, ada kuasa Tuhan yang mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Itu sebab pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari sedang menantikan jawaban doa. Allah memberikan kemampuan, berikan kami kesanggupan. Bahkan ketika pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mengetahui dan Tuhan memperhatikan kami dan Tuhan mengingat kami, maka kami percaya tidak ada badai masalah yang tidak akan melebihi kekuatan kami. Karena Allah mengerti, karena Allah tahu, Allah membela kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur sekalipun kami harus menghadapi air mata, sekalipun kami harus menghadapi kekecewaan yang orang lain buat terhadap kami, sekalipun kami harus diperhadapkan dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keuangan kami, bahkan masalah kesehatan kami, pergumulan anak-anak kami. Tapi ketika kami pagi hari merenungkan firman-Mu tentang hamba-Mu Nuh, maka kami diingatkan, Tuhan, Engkaulah Allah yang mengingat keberadaan kami. Engkau tahu kekuatan kami hampir-hampir habis. Engkau selalu menyediakan kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami tetap terus dapat bertahan menghadapi apapun.
Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, secara khusus mereka yang pagi hari ini berdoa dan menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka yang hampir-hampir menyerah menghadapi masalah ini. Bapak, hamba berdoa, pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkau mengingat keberadaan kami. Ketika Tuhan mengingat kami, Tuhan buat waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengingat kami sesuai dengan waktu Tuhan, maka Tuhan menolong kami. Ketika Tuhan mengingat kami, maka Tuhan meluputkan kami. Ketika Tuhan mengingat kami, maka Tuhan membela perkara kami. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada karena mereka hampir-hampir tidak kuat menghadapi masalah pergumulan ini. Hamba berdoa bagi mereka, Allah, di dalam nama Yesus, biar kekuatan dari surga turun berlimpah-limpah atas hidup mereka. Akhirnya mereka menyadari Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka. Waktu Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah. Karena dengan waktu Tuhan kami diingatkan untuk sabar, kami diingatkan untuk tetap kuat menghadapi badai apapun, kami diingatkan untuk menghadapi segala sesuatu dengan kesanggupan kami yang selalu bergantung daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengurapi kami, turun menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus taat, tetap terus menantikan jawaban doa, tetap terus mengingat akan kebaikan Tuhan, dan tetap terus menantikan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Firman termaterai dalam hati masing-masing kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memberkati kehidupan setiap kami, Tuhan menolong setiap kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah. Engkau yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, baik buat dirimu maupun engkau sedang berdoa buat orang lain. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman kami perkatakan, di dalam nama Yesus kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami mengangkat tangan kiri kami kepada Tuhan, tanda kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami perkatakan firman-Mu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, hai campur tangan kegelapan, hai kelemahan tubuh, engkau tidak punya hak atas tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah Yesus. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami menghardik segala sakit penyakit dari tubuh kami. Kami menghardik setiap kelemahan tubuh, bahkan kami menghardik setiap campur tangan kuasa kegelapan atas tubuh kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat rumah tangga yang hari-hari ini sedang tergoncang. Biar Tuhan pulihkan suami-suami yang masih jauh dari Tuhan, istri-istri yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Karena kami percaya ada istri-istri, ada suami-suami yang berdoa buat pasangan mereka agar mereka berbalik. Dan kami percaya tergenapi firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat dan mendengar doa anak-anak Tuhan buat rumah tangga mereka, maka Tuhan mengingat mereka. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri. Pemulihan demi pemulihan terjadi, rumah tangga dipulihkan, suami-suami istri-istri yang terhilang bertobat di dalam nama Yesus. Oleh karena Roh Kudus menjamah, oleh karena ada orang-orang yang berdoa bagi mereka. Bapak, kami berdoa juga buat mereka yang hari-hari ini berdoa bergumul untuk terjadinya rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, antara adik dengan kakak. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya tugas kami, bagian kami adalah menjadi terang, menjadi berkat. Kami membawa damai. Biarlah kami senantiasa menjadi pencetus kedamaian. Tuhan mampukan setiap kami. Biarlah Tuhan memperdamaikan kami, tergenapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang berperkara atas anak-anak Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Dan mereka berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang mendengar doa mereka. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati.
Pertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan mereka. Tuhan, pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Mereka yang hari-hari sedang merintis usaha, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Biar usaha-usaha yang mereka kerjakan sekalipun ada di masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap memberkati. Karena apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang memberkati rumah tangga mereka. Maka Tuhan juga yang mengaruniakan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Terbuka kandungan-kandungan yang ada, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pasangan suami istri yang takut akan Tuhan ini melahirkan keturunan-keturunan yang dahsyat, yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang terus kami doakan setiap hari. Kami percaya selama ada orang-orang yang berdoa buat jiwa-jiwa ini, buat nama-nama ini, maka Tuhanlah yang melawat mereka, menjamah hati mereka. Doakan setiap orang-orang yang kau kendaki, saudaraku, untuk mereka bertobat, mereka mengalami kuasa Tuhan. Sebutkan nama mereka pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyebutkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, pulihkan hidup mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka dijamah Tuhan dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Berkati juga kota kami, Allah. Kami terus berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Bapak, kami ucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam, niat orang jahat, roh kejahatan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar kota kami aman, kota kami tentram, kota kami damai. Shalom Allah atas kota kami. Pemimpin-pemimpin kota diberikan takut dan gentar akan Tuhan dalam hati mereka, ya Allah. Sehingga mereka memimpin kota ini dengan takut dan gentar akan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Tuhan, tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin bangsa kami, PR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan, tolong di dalam nama Yesus, para bupati, para gubernur, para wali kota, bahkan Kapolri, TNI, Panglima TNI, Pak Kapolri, di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dalam campur tangan Tuhan. Bahkan dalam menangani masa-masa pandemik saat-saat ini yang kami dengar berita bahwa varian Omikron sedang menggila. Tuhan, kami perkatakan dalam nama Yesus, varian Omikron mereda di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah berdaulat atas bangsa kami. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa untuk bangsa ini, sehingga varian Omikron mereda atas Indonesia di dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan menangani masa-masa pandemik ini. Para dokter, para suster, para relawan, para tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan. Allah memberkati, menjaga, menyertai setiap mereka. Diberikan hikmat bagi mereka untuk mereka menangani segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, tolong setiap mereka yang mengambil bagian untuk membuat bangsa ini rusuh, membuat bangsa ini terpecah belah. Kami berdoa dalam nama Yesus, disingkapkan kuasa Allah berdaulat atas bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini sehingga menciptakan segala sesuatu dengan kegaduhan, kami berdoa disingkapkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah menjamah mereka, buat mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang terpapar virus Omikron. Oh Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus, mereka diberkati, dijaga, disehati oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami patahkan segala virus, kuman, bakteri di dalam nama Yesus. Tuhan, dalam perlindungan-Mu, kuasa darah Yesus Kristus mengurapi, membentengi, memagari setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami, ya Allah. Biar penyertaan pertolongan Tuhan menjadi milik bagian kami. Angkat kedua belah tanganmu di rumahmu masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan kami terima janji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap ingat bahwa Tuhan mengingat setiap kita, Tuhan memperhatikan setiap kita, dan Tuhan menjawab setiap kita, doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bagian kita menantikan, bagian kita bersabar, bagian kita beriman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita kembali ketemu besok pagi di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.